saya sudah gambarkan sedikit tema kita ya, seperti apa sebetulnya positioning Indonesia sebagai penghasil mineral kritis di dunia, apalagi dengan berbagai story ataupun juga dengan berbagai cerita yang di-create tentunya ya untuk terus memajukan industri energi bersih dan juga lain sebagainya. Tentu kita memiliki peran penting tentunya dalam kancah global begitu untuk kedepannya. Nah, tapi mungkin roadmap-nya dulu Pak dari Mind ID ya, sejauh ini sebetulnya seperti apa sih roadmap yang sudah dirancang atau direncanakan oleh Mind ID untuk pengembangan mineral kritis kita di tanah air? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapin tentang roadmapnya Mind ID terkait sama mineral strategis dan mineral kritis. Jadi mungkin ngelihat besarannya dulu secara mandat bahwa Mind ID diminta untuk bisa menjadi sebuah perusahaan global, di mana Mind ID sebagai holding company yang memang fokus di industri tambang, ini harus memilih kira-kira mineral-mineral itu apa aja yang akan dipilih. Lah ini makanya kemudian kita juga harus selaraskan dengan kebijakan daripada industri strategis nasionalnya. Karena industri strategis nasional ini yang nanti akan punya korelasi dengan mineral strategis. Mineral strategis didefinisikan di dalam regulasinya kita adalah yang memang mempunyai peran terhadap penerimaan negara misalnya kayak gitu, dan juga bisa mendukung industri nasional. Nah, industri strategis di Indonesia ada mungkin sekitar 8 gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah untuk bisa mendukung industri EV battery ecosystem. Nah, di dalam industri EV battery ecosystem kemudian kita lihat bahwa peranan Mind ID dalam mineral strategis yang ada 47, kemudian mineral kritis ada sekitar 47, mineral strategisnya ada 22. Ternyata hampir 14 mineral itu yang memang dikuasai oleh Mind ID. Yang ini sebenarnya dalam konteks untuk mendukung EV battery ecosystem. Jadi pertama mendefinisikan dulu kita yang kita mau mainkan itu peranannya kita di dalam konteks ini apa. Kita nggak semua mineral strategis kita ingin kuasain, tapi hanya yang memang mendukung industri strategisnya Indonesia dalam hal ini adalah industri EV battery ecosystem. Itu yang kita kelola baik itu dari sisi upstream, midstream, hilirisasinya sampai dengan penguasaan pasarnya, itu nanti yang perlu kita kelola dalam bentuk tata kelola dan tata niaganya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian saya akan ke Pak Doni begitu terlebih dahulu. Nah, ketika kita melihat ya, tadi kan kita punya aim untuk mengembangkan hilirisasi begitu untuk mineral kritis dan juga strategis di tanah air. Kemudian juga, tapi ketika kita tarik overview-nya begitu ya, seberapa strategis sebetulnya peran kita di kancah global begitu sebagai penghasil mineral kritis. Pandangan Anda seperti apa Pak Doni? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat dari sisi Mind ID sendiri juga resourcesnya udah cukup banyak, dan kalau kita lihat dari presentasi Pak Luhut dan pembicara lainnya, Indonesia sendiri di tahun 2023 udah menyuplai 55% of global nickel, dan based on our estimate kita memprediksi bahwa di tahun 2029 Indonesia bakal menyuplai sekitar 75%, bahkan mungkin sampai 80% of global nickel supply. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa nikel ini crucial untuk battery ecosystem yang terdapat di dalam NCM, battery chemistry juga. Sehingga posisi Indonesia itu sangat integral untuk global EV ecosystem sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Langsung kita tanyakan ke Pak Tony nih, Pak Tony. Ketika kita berbicara tadi sekali lagi ya peran Indonesia sebagai penghasil mineral kritis di dunia, kemudian dari Freeport juga Bapak pengalaman Anda begitu ketika kita melakukan perdagangan di kancah global sendiri, tantangannya tuh apa sih Pak? Dan mungkin sebenarnya kekuatan kita juga seperti apa dari pandangan Anda Pak Tony? Jadi kalau ditanyakan bahwa tantangannya apa, tantangannya pada umumnya sama lah ya. Setiap pengusaha tambang, kemudian industri-industri lainnya, tantangan geopolitik itu selalu ada. Tadi Pak Luhut menjelaskan dengan sangat sangat gamblang, singkat tapi gamblang beberapa hal di dunia ini yang sangat berpengaruh.
Namun kami perusahaan tambang ini kan fokus kita adalah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi bagaimana kita bisa terus untuk melakukan produksi yang aman dan berkelanjutan sesuai dengan target-target. Apakah harganya kemudian naik? Waduh, itu syukur alhamdulillah katanya. Kalau harganya juga stabil ya kita syukuri juga. Harganya turun tetap kita syukuri juga. Jadi supaya kita fokus terhadap penambangan sesuai dengan rencana kerja kita dengan cara yang aman dan berkelanjutan. Tapi kalau dikatakan kemudian situasi marketnya seperti apa, kita bisa lihat sekarang bahwa dari berbagai, tadi Pak Tubagus sudah menyampaikan, dari berbagai analisa dari para analis, apakah itu Wood Mackenzie, apakah itu CRU, apakah itu kemudian Bloomberg Net, itu semuanya memprediksi bahwa, bukan hanya memprediksi, tapi demand akan koper itu, akan tembaga itu akan sangat tinggi ke depannya. Sementara supply-nya akan sangat terbatas. Karena tidak ada tambang tembaga besar yang sizable yang on the pipeline gitu. Sehingga dengan transition energy dan lain sebagainya, kebutuhan akan tembaga ini contoh lah, misalnya untuk wind power itu butuh tembaga 1,5 ton per megawatt. Kemudian untuk solar panel kira-kira 4 ton per megawatt. Electric vehicle membutuhkan tembaga 4 kali lipat lebih banyak daripada conventional vehicles. Jadi ini contoh juga lain. PLN dalam beberapa tahun ke depan akan membutuhkan kira-kira lebih dari 40.000 kilometer kabel. Dan itu semuanya tembaga. Sebagian besar tembaga. Jadi memang potensi tembaga ini dengan sangat bagus ke depannya. Dan juga Freeport di sini dalam hal ini Indonesia ya, saya bilang mengatakan bahwa Indonesia hanya dengan 2 perusahaan yang akan menghasilkan copper dari copper concentrate, yaitu Freeport Indonesia dan Aman Mineral, itu akan bisa memproduksi 1,5 juta ton copper cathode. Dunia itu yang paling besar adalah Cina. Cina menghasilkan 12 juta ton copper cathode dari concentrate. Itu sebagian besar dia konsentratnya dari luar Cina, tapi di smelt di Cina. Kemudian kalau dilihat keduanya itu adalah Chile dan Kongo. Itu Chile 2 juta, Kongo kira-kira 1,9 juta. Nomor 4 adalah Jepang 1,5 juta. Dan Indonesia dengan 2 perusahaan saja itu sudah bisa akan mencapai 1,5 juta ton pada tahun 2025 nanti. Akan jadi nomor 4 penghasil katoda tembaga terbesar di dunia. Ini kan suatu hal yang sangat menguntungkan bagi kita, bagi Indonesia, di tengah permintaan yang begitu tinggi. Di situ di saat yang tepat sekali kita kemudian melakukan downstreaming dan menyelesaikan proses downstreaming itu, dan proses smelter kita bulan Juni ini udah commission, udah selesai, udah bisa mulai beroperasi. Jadi di saat yang tepat dan juga aman juga akan begitu. Apalagi nanti kalau anak-anak perusahaan yang main ID yang anaknya Antam, ada Sumbawa Timur Mining, itu bisa beroperasi juga. Ini the very right time for us untuk kemudian bisa terbang dan berkontribusi besar pada Indonesia Emas 2045. Oke, baik, luar biasa. Tapi ketika tadi kan Anda menyatakan ini adalah saat yang tepat ya Bapak, karena tadi bertepatan juga begitu dengan upaya untuk mencapai net zero emission, dengan pengembangan energi bersih dan lain sebagainya. Tadi membutuhkan artinya meng-create demand ya untuk copper ataupun juga tembaga yang lebih besar lagi. Nah, kemudian Anda juga menyampaikan begitu dari Freeport sendiri kan juga sudah membangun smelter baru di Gresik yang akan mulai beroperasi. Kapan Pak? Actually minggu depan kita akan coba untuk meresmikan itu. Oke, jadi pengoperasiannya. Minggu depan jadi akan semua diresmikan. saya sudah melihat semuanya bahwa semua sudah berfungsi, baik dari ship loadernya, conveyor beltnya, gudangnya, kemudian silver burnernya, desalination plantnya, oxygen plantnya, semuanya sudah berfungsi. Tinggal mungkin beberapa hari ke depan kita akan turn on furnace-nya, heat up the furnace, dan semuanya sudah terconnect, jadi siap beroperasi. Oke, wow, kita berikan apresiasi untuk Freeport Indonesia. Thank you. Wow, oke, baik. Tapi ketika kita melihat ini semuanya, tadi Anda juga menyampaikan begitu, artinya bahwa secara timeline memang kita inline ya Pak ya, memang sudah tepat ya, artinya tidak banyak yang perlu kita kejar lagi, artinya memang sudah sesuai begitu dengan timeline-nya. Ya, kalau dari sisi Freeport Indonesia sudah sesuai dengan timeline, tapi memang saran saya adalah bagaimana caranya agar ada potensi-potensi tembaga lainnya di Indonesia. Dan ini perlu kita dorong supaya mereka juga bisa segera berproduksi. Maksudnya bisa segera kemudian develop the mine
ada Sumbawa Timur Mining, ada Gorontalo Mineral, termasuk Merdeka Copper ya. Merdeka Copper juga mungkin dalam waktu dekat juga akan bisa mulai produksi konsentrat. Jadi ini perlu dipikirkan bagaimana supaya tambang-tambang yang lain yang punya potensi itu juga bisa segera beroperasi, berproduksi, supaya bisa ada peluang di sini, ada peluang demand yang makin lama makin naik, dan di situ kita bisa fill in the gap. Ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Tony. Saya akan ke Pak Dilo ya. Pak Dilo tadi sudah digambarkan dari Pak Tony ya, kalau dari koper sendiri demand-nya semakin besar ya. Tapi mungkin secara keseluruhan ketika kita berbicara demand ya untuk critical mineral dan juga strategic mineral sendiri seperti apa sih Bapak? Apakah memang masih perlu di-create lagi demand-nya ya? Artinya juga dari sektor manufaktur mungkin di dalam negeri, industrialisasi di dalam negeri juga perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa sebetulnya Pak Dilo? Ya, mungkin gambaran aja bahwa kalau tadi kita ngomong EV battery ecosystem, di dalam sebuah baterai itu ada anoda, ada katoda. Anodanya dari graphite itu kira-kira di dalam baterai itu komposisinya sekitar 30%. Kemudian dari katoda kalau kita pakai teknologi nikel kobalt mangan 811 itu kira-kira nikelnya 16%, aluminiumnya 19%, kupernya 11%, kobalt sama mangannya itu kira-kira 2-3%, litiumnya kira-kira tadi 5 sampai dengan 6%. Nah, artinya ini yang kita coba untuk kuasain. Nah, dalam konteks yang seperti ini, coba nanti bisa dilihat bahwa demand ini naik terus. Kalau kita bicara nikel, demandnya nikel itu sebenarnya ada dua. Demand yang terkait untuk kebutuhan properti stainless steel, ada juga demand yang terkait dengan EV. Hari ini kita baru ngelihat bahwa demand untuk stainless steel itu yang memang agak menurun karena ada recycling daripada pemakaian stainless steel. Tapi EV-nya naik. Nah kemarin makanya harga sempat terkoreksi karena memang ada kontraksi itu. Tapi sekarang itu nggak sustain penggunaan daripada recycling itu nggak bisa memenuhi kebutuhan demand secara keseluruhan sehingga sekarang pun harganya sudah mulai terkoreksi naik lagi. Aluminium naik, kemudian timah naik. Timah dipakai untuk kebutuhan elektronika. Jadi timah di awal tahun 2024 bulan Januari harganya sekitar 25.000. Sekarang sudah menyentuh harga sekitar 30 ribuan. Artinya memang perlu pengelolaan nih di dalam memanajemenin tata kelola untuk mineral strategis dan mineral kritisnya kita. Kita juga perlu mengontrol demand supply dunia. Apalagi kita memang sebagai pemain utama di dalam konteks supply chain yang ada di dunia ini, makanya begitu timah RKAB-nya tersendat, sekarang keluarnya harga langsung naik. Tadi Pak Diko sempat nyampein nikel RKAB-nya banyak yang terlambat, supply ke dunia terhambat, harga naik. Jadi ini juga related bahwa sebenarnya demand supply ini sangat tergantung oleh pemain-pemain utama seperti Indonesia yang memang memiliki atau menguasai mineral strategis dan mineral kritis untuk kepentingan suplai dunia. Itu mungkin dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Dilo. Pak Doni sendiri mungkin punya pandangan begitu ya seperti apa? Ya, mungkin saya mau menambahkan tadi dari Pak Tony juga. Kalau berdasarkan estimasi kita sampai 2030 kebutuhan koper sendiri dari auto sektor dari tahun 2024 ke 2030 mungkin ada additional 1,9 juta ton. Sedangkan dari renewable energy itu bisa kemungkinan 2,5 juta ton, mostly dari the renewable power itu sendiri dan infrastructure grid. Terus tadi dari Pak Dilo juga udah disebutkan dari sisi timah kebutuhan juga masih akan naik seterusnya. Kita expect mungkin bisa sekitar 3% CAGR untuk sampai 2028, which means kita 8% increase dari tahun sekarang sampai 2028. Untuk nikel ini lebih menarik lagi Pak, karena tadi udah disebutkan dari stainless steel mungkin itu depending on the Chinese infrastructure demand juga, tetapi kalau kita lihat dari sisi baterai, penggunaan nikel di baterai itu di tahun 2023 sekitar hampir 500.000,
Dan kalau kita prediksi mungkin di tahun 2028 itu bahkan bisa mencapai 1,1 juta atau bisa sampai 1,4 juta di 2030, which means hampir 3 kali lipat untuk di tahun 2030 itu sendiri. Sehingga sebetulnya posisi MinID ini sangat strategis sekali karena memiliki semua mineral kebutuhan untuk di masa yang akan datang. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Nah ini masih membahas demand ya Pak Tony. Kalau selain pemenuhan untuk demand tentunya di dalam negeri begitu, mungkin diversifikasi begitu ya untuk pasar dari Freeport sendiri ke depannya akan seperti apa sih Pak? Apalagi juga dengan peningkatan ya tentunya dengan adanya smelter baru, kemudian juga dengan adanya peningkatan produksi dan juga lain sebagainya. Jadi seperti apa? Jadi kalau kita di tambang itu kan sebenarnya di pasarnya adalah pasar global. Pasarnya pasar global dan kita juga ini kan kita price taker ya, we are not a price maker, jadi berapapun harganya ya di segitulah jualnya gitu kan. Tapi keuntungannya adalah bahwa memang pasarnya sangat terbuka, ada London Metal Exchange dan lain sebagainya ya, London Bullion Metal Exchange juga untuk emasnya ya. Kita juga akan produksi emas kira-kira 50 sampai 60 ton per tahun gitu. Jadi itu mulai dari akhir Desember nanti. Dan marketnya is very open lah, tapi kalau dilihat sekarang ini kita kan market sebagai 50% koper dunia itu dikonsumsi di Cina, 50% lebih. Dan Jepang, kemudian Korea yang besar-besar, Amerika juga konsumsinya besar, tapi Amerika produksi juga besar. Jadi saya bicara dari kopernya Freeport-nya, itu yang paling besar dikonsumsi oleh Cina, Jepang dan Korea. Ada juga Filipina. Dan kalau nanti kita mulai memproduksi katoda tembaga, copper cathode, pasarnya memang agak berubah, tapi pada dasarnya enggak terlalu jauh berbeda. Instead of jualan copper concentrate, nanti kita mulai jualan copper cathode gitu kan. Dan jualan emas batangan. Kalau emas batangan kita mungkin 40%-nya akan dikonsumsi oleh Pak Niko nanti, oleh Antam. Kemarin baru ketemu juga, kita bahas detailnya. Ini di luar yang 109 ya. Jadi pasarnya sebenarnya terbuka dan harapan kami sebenarnya adalah mumpung nih kita akan produksi sekitar 1 juta ton katoda tembaga. Kalau yang sekarang diproduksi PT Smelting kira-kira 330.000 ton, itu separuhnya masih diekspor katoda tembaganya. Jadi kalau kita online nanti 100% production di akhir Desember, 100% akan ekspor yang dari smelter baru. Nah, PR kita adalah bagaimana kemudian katoda tembaga kita bisa dikonsumsi di dalam negeri supaya industri yang lebih hilir lagi bisa juga tumbuh. Tadi Pak Luhut udah mengatakan bahwa ada satu perusahaan Hailiang namanya bikin copper foil, itu di sebelahnya kita persis, betul-betul seberang jalan gitu kan, di kompleks JPS itu. Mereka kira-kira akan bisa konsumsi sampai dengan 100.000 ton katoda tembaga dan rencananya kan dari kami. Nah kalau ada kira-kira 10 Hailiang lagi yang masuk, itu seluruh produksi katoda tembaga kita dikonsumsi dalam negeri. Jadi PR kita bersama untuk gimana ada 10 lagi perusahaan seperti Hailiang yang konsumsi copper cathode kita bisa ada di bangun industrinya di Indonesia. Kalau bisa sama-sama di JP semua ya Pak ya, biar ngirimnya gampang, tinggal nyebrang Boleh jalan. nambahin Pak Tony? Silakan Pak Dilo. Ya, silakan. Jadi mungkin terkait sama diversifikasi daripada produk smelter yang ada di JP tempatnya Pak Tony yang sekarang bulan Juni ini mungkin akan startup, salah satunya adalah emas. Emas ini kalau ngelihat daripada tren demand supply-nya selalu ada gap bahwa memang supply-nya ini kurang terus. Jadi kalau ingin berinvestasi emas sekarang. Selain itu juga Pak Doni juga punya produk-produk yang selain precious metal refinery. Kalau tadi termasuk di dalam mineral kritis, masuk mineral kritis. Hari ini ada platina, palladium itu juga diproduksi. Tapi ada juga produk-produk waste-nya pun hari ini sudah habis. Ada copper slag udah habis terjual. Ada asam sulfat udah habis terjual. Ada gypsum itu juga sudah habis terjual. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa mengoptimalkan bukan cuman dari produk utamanya, tapi juga produk samping, even sampai waste-nya pun kita coba untuk manfaatin. Ini yang bisa meningkatkan nilai tambah yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut ataupun Pak Pahala bahwa diversifikasi terhadap produk, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan added value dari produk itu sendiri. Dan ini bisa berlaku untuk semua
mineral kritikal dan strategis ya Ini Pak yang ya? dilakukan oleh MindID, jadi kita kalau bisa ampas-ampasnya kita jual gitu. Kira-kira. Yang paling unik ampasnya apa Pak? Yang bisa dijual dan laku terjual? Ini mungkin menarik ya, salah satu yang sekarang sedang kita lakukan penelitian, mungkin banyak orang yang selalu bicara masalah sustainability. Kita itu against coal atau against carbon dalam konteks climate change. Kalau climate change kita against batu bara, ya hidrokarbon semua ada hidrokarbonnya gitu. Nah, jangan-jangan kita karbonnya gitu. Nah, dalam konteks karbon ini sebenarnya yang kita mau larang itu nggak boleh batu baranya, atau jangan-jangan kita butuh energi bersih walaupun pakai batu bara, tetapi kita bisa tangkap karbonnya, carbon capture-nya, kita bisa utilisasi, kita bisa storage. Nah, salah satu yang memang sekarang kita sedang kembangkan adalah red mud. Red mud itu waste-nya daripada proses alumina refinery. Itu dari bauxite mau jadi alumina, itu ada yang namanya red mud. Ini adalah adsorben, menyimpan daripada karbon. Ini yang sekarang sedang kita kembangkan. Jangan-jangan nanti masa depan ada air humidifier gitu ya kan, tapi di dalamnya ada red mud-nya gitu. Itu yang bisa menangkap karbon. Nah, ini yang kita lihat gitu, bahwa kita harusnya tidak against, tapi kita coba untuk cari solusi untuk bisa menjawab tantangan-tantangan apa yang tadi disampaikan dalam konteks geopolitik di dunia. Oke baik, terima kasih Pak Dilo, kita berikan apresiasi untuk Pak Dilo dari MindID tentunya. Kemudian saya akan kembali mungkin ke Pak Tony dulu ya Pak Doni. Nah, mungkin boleh di-share juga Pak Tony ya, kan Freeport sendiri juga sudah cukup lama di Indonesia, lebih dari 50 tahun begitu. Tentu sudah menghadapi berbagai kondisi ya. Tadi Pak Tony juga menyampaikan kalau harganya lagi tinggi ya happy ya Pak ya, syukuri gitu kan. Kalau harga lagi rendah juga syukuri, bahkan kalau harganya turun juga tetap bersyukur ya Pak ya. Tapi mungkin bisa digambarkan strategi dari Freeport sendiri untuk tetap bisa survive ya dalam berbagai kondisi yang ada, baik dari domestik di dalam negeri maupun juga kondisi eksternal, itu seperti apa sih Pak? Jadi kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan bahwa kita betul-betul memang fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Tentu saja kita pertimbangkan, kita hitung semua hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tantangan paling besar di kami itu yang pasti adalah masalah cuaca. Ya, karena di tambang kita yang terbuka di ketinggian 4.200 dan yang tambang dalam itu di kedalaman 1.600, curah hujannya salah satu yang paling tinggi di dunia. Jadi memang tantangannya adalah cuaca. Kemudian for the last 20 years tantangan keamanan juga, tapi itu bisa dimitigasi dengan cukup baik. Nah, sementara tantangan-tantangan eksternal lainnya tentu saja ada. Tapi memang kalau ditanya, kita udah 57 tahun beroperasi di Indonesia. 57 tahun ya, udah 6 presiden, akan 7 presiden kita alami gitu kan, pergantian presidennya. Tentu saja setiap kali ada tantangannya. Jangankan ganti presiden, ganti menteri aja ada tantangannya juga. Tapi itu semuanya ya, kan Pak, dengan komunikasi yang ada terus, apalagi Freeport Indonesia kan sekarang mayoritas dimiliki oleh pemerintah. Tentu akan lebih mudah, sinerginya memang sudah terjadi dengan sangat baik dengan MindID dengan juga dan lain-lainnya. Tapi memang kembali lagi bahwa yang kita lakukan adalah betul-betul fokus kepada produksi yang aman dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi hal-hal eksternal, contoh lagi carbon emission. Kita komit untuk reduction 30% pada tahun 2030. Kenapa kita nggak bikin 2050 atau 2060? Karena izin kita sampai 2041. Jadi kita kayaknya terlalu berangan-angan kalau kita bikin business plan sampai 2050. Tapi dengan 2030 30% pun kita yakin kita bisa melebihi, bisa mencapai 60%, namun ini masih kita kaji. Kenapa? Karena kita akan segera mengganti PLTU batubara kita dengan energi yang lebih bersih, LNG, dan ini tentu saja akan terjadi reduction yang signifikan. Reduction signifikan yang lain yang sudah terjadi adalah tadinya kami kan menggunakan truk 300 ton itu, ada 150 kira-kira truknya menggunakan diesel dan mentransport kira-kira 200.000 ton biji, dan sekarang kami mentransport biji itu dengan menggunakan kereta listrik
yang jumlahnya totalnya bisa 160.000 ton per hari. Jadi ini reduction of emission itu besar sekali. Dan sedang juga kita pikirkan bagaimana kemudian untuk mengganti loader-loader dan alat-alat berat lainnya kemudian menjadi elektrik. Tentu ini akan sangat menambah. Jadi tetap aja situasi geopolitik mengenai salah satunya adalah soal climate change, soal carbon emission reduction juga menjadi bahan pertimbangan kita dalam kita membuat bisnis plan kita ke depan. Jadi intinya apapun isunya ya Pak ya tadi untuk setiap decade, tapi tetap ya tadi artinya keep up ya, yang bisa dilakukan dari Freeport adalah tetap Ya, keep up dan plan ke depan ya. Termasuk juga yang tadi Pak Luhut sampaikan, digitalisasi. Sekarang ini kan alat berat kita dikendalikan dari jarak jauh, dari jarak kira-kira 10 km dari tambang itu dengan anak-anak muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng, nggak usah pakai helm, nggak usah pakai sepatu safety, dari ruangan yang sejuk, segar gitu dia mengendalikannya dengan remote control. Jadi ini dari program digitalisasi kita yang kita namakan Advanced Digital Technology dan juga mengaplikasikan 5G mining ya. 5G mining dengan Telkomsel yang udah beroperasi juga di tempat kerja kita. Kayaknya saya pernah lihat deh Pak di Instagram Story ya, kayak ada yang kunjungan ke Freeport itu yang ruangannya banyak apa komputernya ya Pak ya, screen-screennya ya. Gitu. Oke, itu yang dimaksud Pak Tony ya, kayaknya saya paham nih, langsung nangkep. Oke, kemudian dari Pak Doni terakhir ya, tadi kita berbicara berkaitan dengan strategi dari Freeport, tadi digambarkan oleh Pak Tony dengan gamblang begitu. Tapi mungkin ketika kita melihat betul-betul isu yang dihadapi saat ini dan mungkin strategi yang bisa dilakukan juga seperti apa secara keseluruhan ya untuk industri mining kita dengan tadi goal dan juga tujuannya adalah untuk kita bisa semakin kuat di kancah internasional seperti apa? Ya, terima kasih. Sebetulnya apa yang udah dikatakan Pak Luhut tadi udah sangat jelas sekali bahwa policy yang sekarang itu mesti dilanjutkan, downstreaming policy, dan mungkin dibutuhkan ke depan itu kerjasama G2G, karena seperti yang tadi disebutkan, kita tidak memiliki lithium untuk mendevelop baterai di Indonesia, sehingga kerjasama G2G itu sangat dibutuhkan ke depan. Dan untuk kedua, karena akan ada demand untuk green metals, mostly coming from Europe, mungkin kita bisa mendiversify dari energy sourcing yang seperti dikatakan Pak Tony, menggunakan lebih greener energy. Karena ke depan kita tidak bakal mengignore batu bara, karena bakal tetap ada market yang tetap menerima metal dari sourcing dari batu bara energy seperti China, India yang demand-nya pun rising cukup tinggi. Even di tahun ini stainless steel demand sangat tinggi itu datang dari India sebetulnya secara growth ya. Jadi sebetulnya dengan diversify ini kita membuka new market dan tetap memaintain market yang sudah ada seperti China menggunakan batu bara, India juga kita masih bisa menggunakan batu bara untuk smelting the metal itu sendiri. Jadi kalau untuk summary, G2G penting, melanjutkan downstreaming policy, sama untuk diversify power source juga. Oke, jadi despite kekhawatiran akan economic slowdown secara global, tadi tetap optimis demand-nya masih kuat gitu ya. Baik, terakhir kita akan wrap up sesi diskusi kita sore hari ini ya. Kalau tadi pertanyaannya optimisme hilirisasi bisa menjadi tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Kali ini optimisme Indonesia bisa menjadi pemain besar di kancah dunia dan bahkan menjadi penentu harga mineral kritis, utamanya nikel dunia begitu ya. Seperti apa? Masing-masing mungkin dari Pak Dilo terlebih dahulu. Ya mungkin dari saya, tadi mungkin nggak ditanyain sih, gimana sih bisa survive dari volatility harga? Ya. Tadi udah disampaikan juga sama Pak Pahala, cash cost kita memang harus kompetitif. Hari ini kayak Antam punya cash cost mungkin untuk ferronikelnya sekitar 12.300. Terus Vale bisa 11, bahkan mungkin 10.000, 11.000. Singsan itu segituan. Rata-rata most of smelter di Indonesia sekitar 11.000, 12.000. Begitu harga jatuh dari 17.000 atau 18.000 turun ke mungkin 15 ribuan, Australia mate, Filipina mate. Tapi kita yang punya cash cost rendah itu survive. Nah ini tadi makanya dengan teknologi, pemanfaatan semua daripada barang yang kita bisa manfaatin untuk kita bisa monetisasi semuanya sehingga kita bisa survive itu. Nah ini nggak bisa sendiri.
Jadi value chain-nya harus juga dirubah. Value chain-nya harus dirubah. Kita nggak bisa nih semuanya bangun satu smelter RKEF, ratusan smelter RKEF. Jangan-jangan kita harus berkolaborasi bahwa kita punya ore yang penting sampai dengan baterai karena prosesnya panjang tuh. Artinya kita harus sama-sama. Market yang di luar kita coba untuk manage sama-sama. Artinya kita bisa nih sebenarnya ore-nya kita tolingin ke sana, tapi nanti kita tolling lagi ke tetangganya yang lain, tolingin lagi at the end jadi barang. Sehingga semua alat produksi atau smelter yang ada di Indonesia bisa dimonetize dengan optimal. Nah itu yang bisa membuat competitiveness daripada semua industrialisasi yang ada di Indonesia menjadi lebih optimal. Ini penting. Jadi pertama memang butuh kehadiran negara di dalam mengelola ini karena ini adalah merupakan mineral strategis dan mineral kritis. Artinya kita juga harus punya kuota nih. Berapa sih sebenarnya yang perlu dikeluarin dari Indonesia untuk bisa mengontrol harga yang ada di luar. Timah kita kontrol sekarang. Orang pemainnya cuma 3, secara Pareto 80% daripada market itu sebenarnya tiga negara ini aja yang kontrol. 3 negara ini nggak produksi, harga pasti naik. Artinya kita dengan mudah untuk bisa mengontrol harga. Tadi Pak Tony mungkin 3 negara juga untuk koper. Jadi rata-rata mineral strategis, mineral kritis khususnya yang untuk EV ini nggak banyak pemainnya. Artinya negara perlu hadir karena negara juga bisa membantu dalam menata tata kelola terkait dengan upayanya kita bisa menjadi price setter terkait sama komoditas-komoditas yang memang menjadi mineral strategis dan kritis. Hilirisasi tadi harusnya kita kompak nih untuk bisa mengoptimalkan infrastruktur yang sudah diinvestasikan supaya monetisasinya balik dan kita yang ada kita ini berkompetisi bukan cuma di sini tapi di seluruh dunia. Yang terakhir adalah tata niaga. Kalau di luar ada LME, di Eropa, di wilayah timur Cina ada Shanghai Metal. Baru-baru ini kita masukin nikel dan turunannya bisa masuk ke sana. Ini penting. Karena hari ini kita dikontrol harganya kita sama mereka, tapi sekarang kita sudah bisa ikut mewarnai dengan produk-produknya kita. Artinya kita juga harus bisa nih hadir di tengah-tengah pasar. Nah, kita juga bisa nanti bersama-sama untuk bisa membuat hub terhadap bursa-bursa yang misalnya di wilayah timur. Nah, ini yang sebenarnya perlu kehadirannya pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha dan BUMN sebagai pioneering bisa menjadi motor penggerak dalam konteks untuk bisa memajukan mineral strategis, mineral kritis yang ada di Indonesia. Baik, baik. Terima kasih Pak Dilo, tadi optimis bisa, tapi tadi penuh strategi ya. Jadi tadi seperti apa mensinkronisasikan tentunya roadmap dari industri, kemudian juga dari pemerintah agar tadi bisa tercapai tujuannya. Terima kasih Pak Dilo. Terakhir kemudian dari Pak Doni seperti apa tadi untuk closing statement dan juga wrap up ya. Mungkin saya mau menambahkan dari Pak Dilo, sudah cukup sangat lengkap sebetulnya. Mungkin kalau kita dari sisi setting harga, kita sangat optimis untuk Indonesia karena tadi saya sudah sebutkan Indonesia memiliki 55% global supply untuk nikel, bahkan bisa mencapai 80% mungkin di 2030. Jadi bukan tidak mungkin untuk men-set harga di Indonesia itu sendiri dan di Indonesia kita mempunyai bargaining power yang cukup tinggi yaitu nikel ore, Pak. Jadi sebetulnya secara kontrol bisa melalui RKAB atau izin-izin NPI smelter yang mungkin sekarang sudah cukup untuk market, mungkin bisa dilimit dan mungkin untuk lebih diberikan insentif ke project-project yang lebih downstreaming lagi. Jadi untuk daripada itu government mesti hadir untuk bisa men-set harga, melimit dari nickel ore maupun dari sisi smelting itu sendiri. Dari sisi timah sendiri pun Indonesia di tahun 2023 itu mempunyai market share sekitar 20%. Jadi sebetulnya Indonesia memiliki
very strong bargaining power seperti Pak Dilo mention tadi. Jadi untuk set harga di Indonesia is very possible, I think. Thank you. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir Pak Tony ya, tadi optimisme Indonesia bisa menjadi pemain besar dunia ya untuk mineral kritis seperti apa Pak Tony? Jadi sekarang juga udah jadi pemain besar sih kalau kita hitung. Kalau kita hitung dari jumlah produksi ya, jumlah produksi yang ada baik nikel, tembaga, kemudian timah, ya, dan juga aluminium dan beberapa yang lainnya, ini kita udah jadi pemain besar sebenarnya. Tapi memang potensinya itu bisa jauh lebih ditingkatkan lagi. Seperti yang tadi Pak Dilo bilang, kalau semuanya ini terintegrasi, ya bangun smelter, ya mungkin nggak seluruhnya harus bangun smelter, ya kan? Jadi sebagian-sebagian aja bangun smelter, jangan juga jadi banjirnya jadi uncontrollable, flooded the market gitu ya. Kan mesti dijaga juga, market nggak bisa kemudian kita banjirin market, harganya jatuh nggak karu-karuan, akhirnya bounce back ke kita kan. Kalau kita bisa kontrol, maksudnya diatur bagaimana distribusinya, bagaimana marketnya itu harus disiram atau berarti kalau di pasar sahamnya digoreng atau direbus gitu kan. Jadi itu mungkin harus dilakukan dan juga memang one size doesn't fit all. Jadi memang untuk beberapa mineral tertentu perlakuannya mesti agak berbeda. Tidak bisa dipukul rata semuanya. Nah ini yang perlu PR kita bersama, gimana caranya supaya kita mencari bentuk dan format terbaik untuk supaya hilirisasi ini tetap jalan, industrialisasi kita juga bisa dipenuhi dengan hilirisasi itu, dan juga supply chain, bagian dari global supply chain itu juga kita bisa masuk tadi yang disebutkan IRA dan lain sebagainya. Ini juga perlu Pak, tadi Pak senang sekali dengar Pak Pahala ngomong tadi bahwa dengan bantuan Kemlu ini kita mungkin bisa masuk ke market-market yang kita nggak bisa masuk tadinya gitu. Jadi mungkin itu aja closing statement dari saya. Jadi sekali lagi bahwa optimisme bahwa kita akan jadi pemain besar, kita sudah besar, akan jadi lebih besar lagi.